Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Jimmy Gau Behar, NIM 18102194. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan presentasi tentang hasil kuliah sistem terdistribusi selama 4 pertemuan, di mana yang 2 pertemuannya itu secara tatap muka dan 2-nya lagi secara online ya. Pada kesempatan kali ini saya akan memulai dari pemahaman tentang sistem terdistribusi itu sendiri. Jadi sistem terdistribusi itu adalah kumpulan-kumpulan elemen atau perangkat yang saling terhubung untuk dengan spesifikasi tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang spesifik, begitu ya. Kita lanjut ke komunikasi. Di komunikasi itu ada standar-standar yang harus terpenuhi ya untuk sistem terdistribusi, ya, dan standar-standar yang mengatur itu ada ISO atau International Standard Organization, dan ada juga protokol. Nah, protokol ini ditentukan oleh ISO tadi itu gitu. Jadi untuk berkomunikasi antara satu komputer dengan komputer yang lainnya itu ada standarnya, standar protokolnya gitu. Standar protokolnya ini kan ada TCP/IP, UDP, ada pokoknya bermacam-macam lah dengan ketentuan IP yang ditentukan oleh ISP atau penyedia layanannya gitu. Medianya ya ada salurannya kan, kita tahu sendiri kalau media itu ya alat yang digunakan untuk data itu melewati ya, bisa itu berupa nirkabel atau berupa kabel. Ya 2 itu aja sih yang saat ini medianya. Ada fiber optik, tapi kan fiber optik itu masuknya ke kabel juga dia. Medianya itu oke, kita next komunikasi ya. Komunikasi untuk sistem terdistribusi itu no global clock ya namanya. Jadi satu satuan waktu tidak diterapkan pada sistem terdistribusi ini ya. Kenapa? Karena jika memerlukan waktu sinkronisasi antara waktu dari sebuah komputer di daerah lain dengan daerah kita, itu maka akan membutuhkan waktu yang lama gitu. Jadi kenapa sistem terdistribusi tidak memerlukan no global clock ya, biar lebih mudah gitu proses komunikasinya. Contohnya yang kemarin itu ada mesin ATM yang diberikan bapaknya, yang diberikan contoh oleh bapak dosen. Ya mesin ATM kalau harus sinkronisasi waktu, berarti dari lokasi lain yang berada di luar daerah NTB dan Bali Nusra, itu kan jamnya berbeda. Itu akan sulit berkomunikasi gitu. Tetapi karena no global clock, maka tidak masalah. Di sana jam 8, di sini jam 10, atau selisih 1 jam sih biasanya. Di sana jam 8, di sini itu jam 10, jam 9 ya, itu tidak menjadi masalah gitu. Ketika orang tua teman-teman transfer duit dari kampung itu dari jam 8, di sini ya tetap jam 9, dan itu tidak menjadi masalah. Itu maksudnya no global clock. Dan yang ketiga itu independent filer. Independent filer itu ya kayak contohnya mesin ATM yang di cabang Sidakarya rusak ya, tidak mengganggu di cabang Sesetan atau di cabang Imam Bonjol atau sebagainya. Jadi kalau dia rusak ya harus ada, dia tidak bisa kasih tahu ke sistem kalau dia rusak gitu. Dia rusak ya udah rusak aja gitu. Tidak ada feedback lah ke
ke server begitu biasanya sih. Itu independent failure ya. Jadi kayak contohnya yang disampaikan oleh Bapak dosennya kemarin itu kan, kalau independent failure ya dia nggak tahu di step berapa dia akan rusak ya. Ketika kita masukin kartu ya ternyata rusak, baru kita tahu itu rusak gitu. Oke, next di komunikasi udah, kita ke proses. Ke proses itu treat ya. Disampaikan oleh bapak ya kemarin itu treat sih. Treat itu seperti saya nonton videonya tuh ya kayak gimana ya? Kayak multi processing lah gitu, multitasking ya. Jadi di setiap satu kesatuan waktu itu ada bisa berjalan lebih dari satu proses gitu ya, seperti task manager Windows dan sebagainya. Ya, fungsi proses ini untuk apa ya? Sudah pasti untuk membagi ya. Jadi ada membagi resource memori, resource hard disk dan sebagainya begitu. Kita next lagi ke bahasan yang keempat. Bahasan yang keempat itu sistem operasi terdistribusi. Jadi pemahaman di sini sistem operasi terdistribusi itu bukanlah sistem operasi yang tiap komputer itu pakai gitu. Jadi contohnya PC ini ada Windows, ada Linux, ada Mac, ada Solaris, IBM dan apalah gitu. Jadi itu bukan itu yang dimaksud. Jadi sistem ini adalah sistem operasi terdistribusi ini adalah sistem yang dimana dapat membuat semua sistem operasi yang tadi itu untuk saling berkomunikasi. Yang saya baca sih di slide kemarin itu ada Unix itu punya sistem operasi terdistribusi ya. Apa sih gunanya sistem operasi terdistribusi ya? Kalau secara garis besarnya sih kita mengacu pada sistem operasi standar seperti Windows itu ya. Fungsinya apa? Manajemen memori, manajemen hard disk, file system, kernel dan sebagainya. Itulah fungsi sistem operasi. Tapi fungsi sistem operasi terdistribusi di sini adalah dia bukan tugasnya ya seperti itu, tapi mungkin jangkauannya lebih luas kali ya. Jadi oke, baik, mungkin itu sekian ya penyampaian ya secara garis besar pemahaman saya tentang 4 materi pertemuan kemarin ya. Jadi ada di sela-sela wabah virus corona ini, saya mengharapkan kita semua dijauhkan ya dari virus corona biar tetap sehat, dan hashtag di rumah aja itu tetap ya bagi kita mahasiswa ya harus tetap di rumah aja. Kalau nggak ada penting-penting amat ya usahakan jangan keluar untuk teman-teman. Semoga kita dijauhkan dari virus ini dan semoga virus ini cepat berlalu. Tetap stay strong dan ya mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.